Posisi jima yang dianggap sebagai posisi yang bisa memberikan kenikmatan yang dahsyat pada seorang istri. Bahkan sang istri bisa berteriak mendesah keenakan dengan menggunakan gaya atau posisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala berkata siapa pengarang kitab Al-Idah fil Idahi dalam kitab Al-Idah, wa syaklu adapun bentuk atau gaya, alladzi tastalidzuhul mar'atu yang dianggap nikmat, dianggap enak oleh seorang istri indal jima'i ketika berjima, huwa adalah adapun gaya itu antas talqiya yaitu terlentang almar'atu sang istri ala zahriha di atas pundaknya, wa yulqi dan melemparkan ar-rajulu suami nafsahu pada dirinya alaiha di atas sang istri. Menurut pengarang kitab Al-Idah, model atau gaya bentuk jima yang dianggap nikmat oleh seorang istri adalah ketika seorang istri ini terlentang di atas pundaknya, kemudian sang suami itu mendatangi dari atasnya. Makanya bahasa kitabnya itu melemparkan tubuhnya ke atas sang istri. Maksudnya sang suami mendatangi istrinya dari atas. Wa yakunu dan ada ra'suha apa kepalanya istri mangkusan adalah dibalikkan, dibelokkan ila asfala ke bawah, kathirat tasawubi dengan sangat turun. Artinya sang istri ini seakan-akan ia mau melihat pusarnya sendiri. Wa yarfa'u dan mengangkat siapa suami warikaha pada pangkal paha istrinya atau pinggulnya bil makhadi dengan bantal. Jadi sang suami ini mengganjal bokong atau pangkal paha istri ini dengan bantal. Paham ya? Jadi perlu diingat, posisi istri terlentang, kemudian suami mendatangi dari atas, dan bokong atau pangkal paha istri ini diganjal dengan bantal. Sedangkan kepala istri ini dibalik atau dibelokkan, seakan-akan kepala atau wajah istri ini melihat pusarnya. Setelah kamu datangi dari atas, wa yahukku bira'sil kamrati ala sathil farji. Wa yahukku dan menggaruk-garukkan siapa suami bira'sil kamrati dengan kepala zakarnya ala sathil farji pada permukaan farji istrinya, pada permukaan vaginanya, yudaghdihuhu sambil digaruk-garukkan atau digesek-gesekkan. Jadi setelah kalian posisi sudah ada di atas istri, maka tugas kalian itu gesek-gesekkan kepala zakar kalian pada permukaan farji istri kalian sambil digaruk-garukkan atau digesek-gesekkan. Summa yasta'milu kemudian menggunakan siapa suami ba'da dzalika setelah itu ma yuridu ma pada sesuatu yuridu yang dia inginkan. Setelah suami menggaruk-garukkan kepala zakarnya pada permukaan farji istrinya, permukaan vagina istrinya, apa yang dia lakukan? Setelah itu ia bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Mau ditancapkan monggo, mau digesekkan lagi juga monggo. Tapi kalau sudah berada dalam kondisi istri terangsang, suami sudah terangsang, sudah ada lendir yang keluar, maka masukkan ketika itu. Fa idza ahassa bil inzali, jika sang suami sudah merasakan mau orgasme, mau keluar mani, mau muncrat, maka apa yang harus ia lakukan? Fal yudkhil maka masukkanlah oleh suami yadahu pada tangannya tahta warikiha di bawah pangkal pahanya atau bokongnya, wa yashiluha syailan anifan, wa yashilu dan mengangkat siapa suami ha pada bokong istri syailan anifan dengan pengangkatan yang dahsyat. Ketika suami sudah mau merasakan keluar mani,
mau orgasme, mau klimaks, maka sang suami hendaklah memasukkan tangannya di bawah bokong istrinya. Kemudian angkat bokong itu, angkat dengan dahsyat. Kalau bisa digerak-gerakkan. Nah, begitu. Jadi dimasukkan sambil digerak-gerakkan bokong istri itu, diangkat, digerak-gerakkan. Fa innar rajula wal mar'ata yajidani fi dzalika ladzatan azimatan la tusaf. Fa innar rajula, karena sesungguhnya suami, wal mar'ata dan istri, yajidani, mereka berdua menemukan, fi dzalika, dengan hal itu, ladzatan, pada kenikmatan, azimatan, yang agung, yang dahsyat, la tusafu, yang tidak bisa digambarkan. Jadi nikmatnya gaya ini memang betul-betul luar biasa. Sampai bahasanya pengarang kitab ini, kenikmatannya agung, tidak bisa digambarkan. Paham ya? Jadi kalau sudah kalian merasa mau keluar mani, langsung masukkan tanganmu di atas bokong istrimu. Setelah itu angkat, kalau bisa gerak-gerakkan, terus gerak-gerakkan sampai keluar mani. Karena ternyata suami dan istri dalam kondisi ini, dengan gaya ini, mereka berdua akan menikmatan kenikmatan yang agung, kenikmatan yang tidak bisa digambarkan. Faham ya? Luar biasa ini. Ini nanti diamalkan. Ini termasuk di antara salah satu dari gaya terbaik dalam berjima. Tambihani, ada dua peringatan, dua tambih. Al-awwalu, yang pertama, qala, berkata Sayyidi Umar, tuanku Umar ibnu Abdul Wahhab, putranya Abdul Wahhab, yang bagi, seharusnya, liman, bagi orang, dakhala, yang mendukhul, yang menjima, siapa man, bizaujatihi, pada istrinya, al-bikri, yang perawan, alla ya'zila anha, hendaknya sang suami tidak azl, anha, dari istrinya yang perawan. Tidak azl ini tidak dikeluarkan di luar, kama yaf'aluhu ba'dul juhali, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Jadi tambih yang pertama ini, Sayyidi Umar bin Abdul Wahhab berkata, seharusnya bagi orang yang menjima istrinya yang masih perawan, hendaknya ia tidak azl, tidak dikeluarkan di luar, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Paham ya? Wal yusri, wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Amin. Karena waktunya sudah habis.